Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya syukran akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Islam, Ilmu Pengetahuan dan Masa Depan. Baik, tentunya masa depan sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan Islam, mengingat akan berkembangnya suatu ilmu pengetahuan, suatu ajaran akan berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kali ini umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui oleh umat Islam, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, Marshall Hodgson, di antara ayat yang dipandang memberi semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang terbaik, yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Islam memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Jadi Islam itu menganggap akal itu memberikan penghargaan pada akal itu sebagai yang tertinggi. Tidak sedikit Al-Quran dan hadis yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektualnya. Dengan penggunaan akal itulah manusia dapat mengasah intelek, mengasah ilmu pengetahuan, dan kemudian menimbulkan sikap kecendekiawanan dan kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun sudah pasti terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang B, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan riwayat tradisi intelektual yang panjang, dimulai sejak masa Hindia Belanda hingga pasca kemerdekaan. Ilmuwan internasional seperti Alfred Russel Wallace, Eugen Dougus, Rapel von Koningswald, dan Christian Huygens dikenal akan temuannya di Hindia Belanda. Begitu pula intelektual lokal seperti Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara yang meletakkan fondasi pendidikan dan pemikiran kritis di Indonesia. Namun yang kini menjadi pertanyaan, mengapa perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini relatif lambat jika dibandingkan dengan negara yang usianya serupa, misalnya Australia. Hilmar Fari, Direktur Jenderal Kebudayaan, mengemukakan beberapa faktor yang dinilai berpengaruh. Antara lain adalah kurang banyaknya lembaga independen yang menaungi para ilmuwan amatir, alasan finansial yang belum mampu menanggung biaya riset, dan hubungan antar negara dan ilmuwan. Hal ini menghasilkan ambigu Badan Penelitian dan Pengembangan Politbang di kementerian, yang selama ini dianggap setara dengan bagian research dan development pada suatu koperasi. Mungkin ini saja akan saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Cornelia Endang Lestari. Kepadanya kami persilakan. Baiklah teman-teman, nama saya Cornelia Endang Lestari. Di sini saya sebagai presentator yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian C, yaitu tentang peran Islam dan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi pengetahuan itu hanya salah satu dimensi utama untuk menopang lahir dan berkembangnya peradaban Islam sampai di titik puncaknya.
Adapun upaya-upaya yang diperankan oleh ilmu pengetahuan dalam mewujudkan puncak peradaban Islam merupakan salah satu ikhtiar umat Islam untuk membangun peradaban Islam ke depan, karena hanya dengan mempelajari sejarah manusia dapat membangun masa depannya. Kemudian, untuk memahami peran pengetahuan dalam mewujudkan peradaban Islam, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membedakan antara sebaran-sebaran pengetahuan yang tumbuh secara alami dalam proses berkembangnya peradaban Islam dan membedakan sebaran-sebaran pengetahuan tentang yang tumbuh dari peran dan kesatuan pengetahuan yang berkembang secara alami di dunia. Islam cenderung bersifat indukatif. Sementara pengetahuan yang berkembang dari rumusan-rumusan nakliyah cenderung bersifat deduktif. Kemudian, kedua pola tersebut tidak berjalan secara estafet dan menempati ruangnya masing-masing secara dikotomis.